kamu buat kaligrafi bahasa Arab yang artinya bagus-bagus itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas. Alhamdulillah nggak mantul. Semoga nggak mantul sampai ke belakang nanti. Baik. Jadi Iya, Mas Jafir dan Mbak Safiul, saya mengucapkan bela sungkawa teman-teman kawan Lawasan semuanya juga atas meninggalnya engkong almarhum Bapak Sigit Wicaksono. Mugi-mugi almarhum tenang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Kita akan mulai kenangan kita, flashback gitu ya. Mas Jafir, pasti kan namanya cucu ini masih cucu dan engkong itu pasti hubungan kasih sayangnya itu tidak terlupakan lah gitu. Nah, mungkin Mas Jafir bisa bagi sama teman-teman semua cerita ketika Mas Jafir kecil bersama engkong tuh pribadi yang seperti apa? Monggo silakan. Iya, baik Bu. Jadi dulu engkong itu pribadi yang istilahnya humoris gitu. Humoris, lalu suka sosialisasi, terus suka pokoknya ngajarkan ke kami semua itu kita tuh harus nggak boleh pilih-pilih kawan seperti itu. Pokoknya harus membaur gitu. Kok itu tipe orang personal yang seperti itu. Baik. Terus cerita itu ya. Monggo Gimana, Bu? kenangan paling manis nih mungkin yang tetap dikenang nih sama Mas Jafir gitu bersama engkong. Iya. Dulu engkong itu ngajarin ke anak-anak sama cucu itu untuk tidak yang namanya fanatik agama gitu. Kamu harus bisa membaur dengan semua orang, jadi nggak tersekat-sekat oleh golongan seperti itu, Bu. Jadi kita harus saling membaur itulah pokoknya ini ya. Terus saya juga kalau ada namanya dulu aku kecil engkong masih belum muslim itu, ketika kurban itu ditunjukin ada ini namanya kurban. Kalau di masjid tuh umat muslim itu kalau waktu kurban itu ada memotong hewan. Terus kalau Idul Fitri itu ditunjukin jalan-jalan rame, itu ada takbir keliling, itu juga sering dijangkong. Terus ada itu kalau dulu kan menganut agama Konghucu sampai tahun 2018 itu dulu saya waktu kecil sering diajak lihat itu wayang potehi, terus arak-arakan kelenteng itu engkong juga suka sekali mengikuti kegiatan-kegiatan kelenteng, aktif sekali di kelenteng. Baik. Pasti sangat menyenangkan bagi seorang cucu ya. Punya engkong yang ramah, kemudian engkong yang sangat menghargai toleransi seperti itu ya. Nah, itu mungkin katakanlah kenangan pribadi gitu ya, yang Mas Jafir dan mungkin cucu-cucu yang lain yang miliki gitu. Kalau Bu Safiul nih, Mbak Safiul kenangan bersama engkong ini seperti apa nih? Mungkin bisa dibagi juga nih sama kita. Gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya belum ada sih Bu kenangan yang indah ya, kenangan indah bersama engkong. Soalnya semenjak saya nikah sama Mas Xavier ini, engkong udah bed rest, udah diranjang, udah istirahat total. Gitu. Jadi nggak ada kenangan-kenangan jalan-jalan bareng gitu, nggak ada. Oke. Jadi menikah itu engkong sudah lebih banyak istirahat, nggak di tempat pembantu. Iya, betul. Iya. Oh, baik. Engkong terakhir itu bed rest itu waktu saya setelah nikah 2 bulan mungkin ya. Saya setelah nikah 2 bulan itu setelah nikah 2 bulan itu engkong bed rest gitu. Jadi udah mulai mundur fisiknya. Waktu saya nikah itu udah dituntun, Bu. Dituntun waktu ke acara itu dituntun. Udah kursi roda udah dituntun. Pakai dituntun.
sama salah satu pengrajin batik juga. Iya. Itu ada namanya itu Pak Maksum juga spesialis lawasan juga beliau. Oh, baik, baik. Jadi memang artinya apa? Engkong sudah sakit cukup lumayan lama ya, Iya. gitu ya. Baik. Kemudian kalau Mas Javier nih pasti mengikuti perjalanan engkong dari kecil gitu, khususnya seputar batik. Nah, sekarang kita pengen tahu nih behind the scene gitu. Kita pengen tahu ceritanya Mas Javier ketika kecil sampai sekarang gitu. Bagaimana engkong itu menularkan ilmu-ilmu batiknya. Monggo. Oh iya. Iya dulu Ngkong itu waktu kecil itu saya itu sering diajak apa namanya nyipati kain. Nyipati itu bahasa kami itu memberi pola garis-garis kalau untuk kain lerek seperti itu Bu. Jadi kayak seperti batik ini itu ini garis ini itu namanya disipati gitu. Pakai kayak apa namanya? Kayak kayu modelnya balok gitu. Jadi diputer-puter gitu. Tuh. Baik. Terus baik. lalu apa namanya? Seperti Garis tepi, diberi garis tepi juga garis-garisnya itu Ngkong itu yang bagian seperti itu dulu waktu saya kecil. Terus kalau untuk apa namanya pewarnaan itu yang ngajarin saya itu dulu Oma. Oma itu yang spesialis ngurusin apa namanya marketing, terus bagian kulak-kulaan gitu. Kalau Ngkong kan yang bagian ini apa dulu tuh memberi pola-pola, ngasih ada kaligrafi. Jadi dulu ada apa namanya tinta box gitu ya, kayak tinta Cina itu untuk buat nulis di kain. Jadi ada tulisan apa? Nama ada tulisan bahasa Konfusius itu kok yang ngajarin saya untuk nulis seperti itu, seperti yang kain tulisan, seperti yang ada di monografi. iya, seperti kain ini itu dulu kok yang ngajarin Bu. Ada aksara Mandarinnya itu. Ini kok yang ngajarin dulu. Baik. Kalau pewarnaan itu dulu yang ngajak Pak itu yang bagian apa namanya? Sebenarnya dulu pertama-tama itu waktu tahun 2000 ke bawah itu masih Ngkong yang bagian apa nimbang-nimbang pewarna jinggo itu Ngkong. Sorry, Terus Mas, setelah iya, silakan Mas. iya. Iya, silakan. Setelah apa namanya? Mas. Setelah apa namanya? Setelah tahun 2000 ke atas itu Ngkong itu udah nggak pernah apa namanya nimbang. Jadi saya kan ingatan saya itu kan saya ikut Ngkong itu tahun 99 sampai tahun 2000 berapa ya? 2004 mungkin Bu. 2004 atau 2007 tahunan Bu ya. 3. Iya. 89. Iya Pak. Ya tahun 2000 sampai tahun segitulah. Itu yang apa namanya? Ngkong udah nggak apa namanya nggak pernah nimbang-nimbang lagi. Mungkin kan aroma dari pewarna batik itu kan sangat ya, memberikan apa ya, kayak alergi semacam itu ya karena bahan iya betul itu. Jadi yang ngajarin saya waktu saya belajarnya itu setelah lulus pondok. Jadi tahun 2015 itu yang megang sudah Oma itu. Jadi yang masalah kayak naker-naker itu Oma untuk menimbang pewarna itu. Terus kalau dulu waktu apa namanya kalau sama Oma itu kita waktu kecil itu udah ditunjuki apa namanya ini kalau batik itu susahnya cari uang seperti ini. Jadi dulu nggak seperti sekarang Bu, dulu belum ada media sosial, belum ada apa, jadi kita jualan batik itu keliling pasar. Jadi kalau misalnya mau ke Surabaya itu naik bis, naik kendaraan umum itu turun sampai 5 kali Bu. Jadi apa ke pasar-pasar kita nunjukin apa namanya batik satu persatu di toko-toko di pasar seperti itu. Jadi seperti sampai tunjuknya juga waktu untuk pembelian apa kain batik juga belum ada namanya apa namanya ekspedisi, kita belum kenal seperti itu. Betul, kita belum ada ya itu ekspedisi seperti sekarang ya. Jadi iya, datangi atau di gitu, Iya, bawa di bopong-bopong. Saya lihat Oma, saya diajak itu ada karyawan juga bopong-bopong. Oma juga bawa sendiri kayak dream warna itu, terus kain-kain. Betul. Wah, sungguh indah. Maksudnya memang perjuangan kerja keras ya.
Iya. Iya. Ya. Jadi perkembangannya sekarang itu udah sangat, saya bersyukur sekali ya, seperti ada media sosial, adanya apa jual beli online, ekspedisi itu sangat membantu sekali untuk UMKM. Baik, itu pun mulai kisah-kisah usaha batik mulai dari awal start from zero. Mas Javier sudah digembleng sama almarhum engkong Iya. sejak dulu. Iya. Baik, sebentar saya sapa, ini ada kawan-kawan. Selamat pagi, ada Mbak Khaisiyah, kemudian Mas atau Bapak ini Hilal Kamajaya, selamat pagi. Ada Pratiwi Lestari, ada Rasa Wastra Indonesia, ini Mbak Monik. Salam kenal Mas Javier. Ada salam tuh Mas dari Mbak Monik, Rasa Wastra Indonesia dari Jakarta. Kemudian ada dari Pak Apip Batik Jogja, Sugeng Enjing, Pak Apip selamat pagi. Kemudian ada dari Pak Airan Bodi. Baik, saya lanjutkan. Silakan kawan-kawan, bila ada yang mau ditanyakan, ketik di kolom komen. Mumpung kita online langsung dengan Mas Javier. Baik, Mas Javier, kita lanjut. Tadi sekilas kemudian saya tangkap gitu, ngobrol sama Mas Javier sepulang dari pondok. Pun juga saya juga pernah membaca itu, atau saya ikutin di YouTube gitu. Mas Javier ini lulusan Pondok Gontor yang udah mondok 6 tahun gitu ya. Sementara engkong adalah seorang Konghucu kalau nggak salah ya, Chinese, dan mungkin Mas Javier itu tadi diceritakan masa kecil sering diajak ke kelenteng gitu ya. Saya kan membayangkan semacam ada toleransi, kemudian ada semacam saling menghormati di dalam rumah gitu. Mungkin bisa diceritakan itu Mas, kisah-kisah ketika ada lebaran atau ketika ada hari-hari raya Imlek dan sebagainya, itu keriuhan atau keseruan seperti apa itu di dalam rumah gitu bersama engkong dan Oma pastinya. Monggo. Iya. Jadi Oma itu kan dulu Oma kan agama Muslim. Oma itu Baik. Muslim, terus engkong itu Konghucu. Lalu anak-anak itu paman sama bibi saya itu kan dibebaskan untuk menganut agama apa saja, itu terserah kamu mau ikut agama apa, yang penting jadi orang baik. Pesannya Kong dulu seperti itu gitu. Jadi bibi itu sama paman saya itu sebagian besar menganut agama Katolik seperti itu. Baik. Bebas emang kan dulu kan yang pendidikan yang maju di Lasem itu kan zaman dulu Orde Baru itu kan nggak boleh agama Konghucu. Jadi bibi sama paman itu disarankan untuk masuk agama Katolik karena mendekati dengan Konghucu kan yang masih kultural kan agama Katolik seperti itu. Yang ada mirip-miripnya membolehkan adat istiadat itu agama Katolik. Terus lalu waktu saya itu beranjak dewasa, saya ikut orang tua saya untuk agama Muslim itu tadi. Saya masuk Islam, syahadat, saya SMP. Kelas 1 SMP itu saya syahadat. Lalu tiba-tiba engkong itu dengar saya masuk Muslim. Kamu kalau mau engkong itu pesen sama Oma, kalau kamu masuk agama Islam itu jadi agama Islam yang lurus, yang benar, jadi orang yang nasionalismenya tinggi, bela negaranya tinggi, seperti kayak santri-santri itu kan. Engkong kan suka banget sama santri-santri itu kan. Engkong kan lahir tahun 29 Bu, jadi menangi zaman Jepang ya. Zaman Jepang itu dulu yang sangat getol melawan penjajah itu, salah satu di Lasem itu adalah santri-santri itu. Jadi engkong sangat kagum dengan figur santri itu. Iya. Baik. Terus akhirnya saya disuruh ke pesantren biar jadi orang yang benar, yang nasionalismenya tinggi. Itu saya akhirnya memilih salah satu pesantren di Jawa Timur itu. Oma yang milih waktu itu pesantren di Pondok Modern.
Dan Mas Jafar lulus loh ya, hebat loh berarti. Lulus. Dan memang kita tahu ya Mas ya, memang Lasem kan luar biasa, Bhinneka Tunggal Ikanya gitu. Kita tahu banyak kelenteng, banyak pondok juga di Lasem, kiai juga banyak. Gitu. Dan kemudian tadi kalau mendengar, kita semua mendengar kisahnya Mas Jafar kan, artinya di rumah itu bisa ada merayakan Imlek, kemudian ada Lebaran, kemudian mungkin ada Natal juga karena paman sama bibi juga Katolik begitu ya, luar biasa. Iya, Bu. Baik, kemudian kita semua juga pernah menyimak mungkin ya YouTube ataupun wawancara dengan almarhum, bagaimana almarhum itu yang saya kenal, kemudian yang saya kenang cukup kuat adalah selain batik-batik Lasemnya yang keren itu juga memasukkan unsur akulturasi, jadi mencampurkan budaya tanpa meninggalkan tradisi yang aslinya gitu ke dalam batik. Gitu. Nah, jadi di batik-batiknya itu teman-teman ada semacam simbol atau apa ya istilahnya, semacam kata-kata mutiara versi Cina gitu ya, di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Ada juga saya sempat nyimak YouTube di almarhum Pak Sigit Wicaksono, di 4 penjuru samudra semuanya adalah saudara, luar biasa. Jadi memang kemudian itu menjadi ciri khas batik yang dikerjakan Engkong atau bagaimana Mas Jafar? Engkong itu emang dari dulu dalam membuat karya itu selalu emang itu kalau bisa di dalam batik itu ada pesan-pesan moral yang tersirat dalam batik itu, dalam setiap motif itu. Kalau nggak ada itu, kalau misal pun nggak ada itu, kita harus kasih ini, di batik itu ada edukasi apa, pesan sejarah penting itu. Emang seperti itu ciri khasnya Engkong. Jadi ada dulu tuh pertama itu membuat batik dengan ada di taplak meja itu ada ada tulisan tulisan peribahasa Mandarin, artinya bahagia itu, ada seperti itu. Pertama seperti itu, akhirnya dibuat di sebuah kain itu ada yang namanya doa-doa peribahasa Konghucu seperti itu. Terus ada juga Engkong itu juga nyuruh saya waktu saya di pondok itu disuruh kamu buat kaligrafi bahasa Arab yang artinya bagus-bagus itu, nanti saya taruh di batik, saya jiplakkan di saya pulangkan di kain. Suruh buat seperti itu. Engkong suka sekali dengan karya-karya seperti itu. Baik, jadi memang luar biasa ya. Baik, kemudian Pak Jafar, kita kan kemudian tahu ini sekarang Pak Jafar punya brand sendiri ya, batik tulis gitu ya. Apakah dari Engkong kemudian ke putranya, artinya orang tuanya Pak Jafar juga membatik juga? Enggak. Oh gitu. Enggak, orang tua itu terjunnya di bidang salon. Jadi emang di bidang tata rambut seperti itu. Baik. Terus kuliner juga. Kalau batik itu emang yang sekarang nerusin brandnya Engkong itu ya Oma, emang sekarang masih pegang brandnya Engkong. Oke. Jadi jadi tidak semua putra atau bahkan cucunya Engkong yang meneruskan batik ya Mas? Nggak ada, Bu. Oh, jadi nggak ada. Satu-satunya cucu yang meneruskan batik? Iya, untuk sekarang emang masih baru kami. Semoga kedepannya itu ada juga yang mau terusin usaha-usaha batik kan, biar semakin gambia gitu, biar semakin semarak. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana Mas Jafar memulai usaha bisnis batiknya ini. Karena menarik, tadi kita sudah mengulas sedikit kenangan bersama Engkong, kemudian bagaimana Engkong menjalankan usahanya, bagaimana Engkong menjalankan toleransi yang sangat luar biasa di dalam keluarga, kemudian menurunkan ilmunya kepada salah satu cucunya, dan Mas Jafar ini yang istimewa karena dari sekian banyak cucu atau putra mungkin Mas Jafar ini yang melanjutkan, padahal Mas Jafar sempat
istilahnya sempat terpisah karena harus mondok ya Mas Jafir ya. Iya, lama sekali. 6 Jadi tahun. sejak sorry Mas, gimana Mas? Sejak 2011 itu berapa ya? 2009 mungkin ya, Bu. 2009 saya mulai mondok di Jawa Timur. Terus apa namanya? Terus 2015 lulus itu disuruh pulang sama Oma. Kamu bantu-bantu saya buat apa? Nurusin tak ajari buat batik itu ya. Oma kan bilang seperti itu 2015 kemarin. Terus saya tuh buat batik itu 2000 berapa ya? 18 atau 19? 18 ya. 2019. 19 Bu. 2019 akhir itu kami baru akhirnya benar-benar merintis buka sendiri lepas dari Oma itu 2019. Jadi 2015 sampai 2019 itu saya belajar masalah pewarnaan, produksi, terus marketing di Oma seperti itu. Akhirnya 2019 itu saya buat sendiri pada Oktober itu. Jadi kan buat batik itu kan nggak langsung jadi Bu prosesnya itu. Otomatis untuk saya produksi itu saya harus spare waktu mungkin 3 bulan buat nanti baru bisa jual itu. Saya itu produksi, saya pertama penjualan itu 2 kali penjualan itu langsung ada pandemi sampai sekarang gitu. Iya, harus. Tapi ada berkahnya mungkin kalau nggak pandemi mungkin saya nggak mungkin terjun di penjualan online. Pasti saya nyagerno yang namanya jualan di pasar seperti itu. Karena kan pasar sepi Bu, semua itu harus serba digital. Iya, jadi memang cara Tuhan untuk supaya Mas Jafir fokus gitu ya, konsen ke batik ini. Iya. Jadi bentuknya adalah Oma memberikan sebuah pelajaran, kemudian Mas Jafir bikin, tetapi tidak melanjutkan brand yang dibikin oleh Oma dan Opa. Iya. Biar mandiri Bu. Jafir bikin sendiri gitu ya. Iya, keluarga itu emang kayak gitu. Jadi modal semua nggak ada Bu, dari keluarga nggak ada, cuma modal ilmu tadi. Biar kamu tak ajarin caranya kerja. Nanti biar kamu nggak terlena itu, biar bisa mandiri benar-benar kuat itu ya. Nanti kamu usaha sendiri gitu katanya Oma seperti itu. Luar biasa. Jadi sekarang Oma tetap produksi, saya juga tetap produksi, itu jalan semua. Oke. Ini teman-teman, kita bisa belajar sama narasumber kita pagi ini. Semuanya berangkat dari nol. Meskipun Oma maupun Engkong adalah seorang pebisnis batik yang sudah lama, sejak 1967 ya saya baca. Tetapi ketika akan memulai itu juga harus pakai jalan yang standar ya, yang harus mulai dari nol gitu. Nah, kemudian Mbak Safiul gimana nih bisa cerita gitu? Ketika pertama kali Mas Jafir memutuskan untuk yuk kita bikin batik aja gitu, apa terbayang resikonya seperti apa, ataukah memang mungkin Mbak Safiul juga mungkin dari keluarga pembatik juga, atau memang sebelumnya juga memang menggemari tentang batik? Monggo. Kalau sebelum nikah sama sekali belum kenal soal batik, seputar batik sama sekali belum kenal saya. Tahu ya Bude. Cuman ada keluarga Bude itu ada yang produksi juga, tapi kan rumahnya jauh dari rumah orang tua saya, jadi ya sama sekali nggak tahu seputar pengetahuan seputar batik itu nggak tahu sama sekali. Baik, jadi benar-benar memang belajar gitu ya? Iya, benar-benar belajar dari nol. Baik, Mas Jafir, kemudian bisa di-share sama teman-teman kita pagi ini yang menjadi ciri khas batik tulis Jafir, Hartono Jafir ini apa gitu? Apa yang membedakan mungkin yang dari gayanya Engkong gitu. Tetapi membatiknya kurang lebih sama ya Mas Jafir. Sama, hampir sama Bu. Emang kalau kami itu emang tetap, jadi kan kalau di Lasem itu kan pengrajin batik itu kan ada mungkin kurang lebih 70-an ya. 70-an di koperasi, data di koperasi itu 70-an. Jadi saya pakai ini batik karyanya Engkong. Luar biasa. Ya, jadi kalau saya emang kalau produksi tetap mempertahankan jadi saya dulu dipesan Engkong. Iya.
dipesenin engkong. Jadi kalau produksi batik itu nggak usah neko-neko kamu kalau buat warna-warna yang seperti warna cerah itu tetap kamu bakal kalah sama apa orang-orang Pekalongan, mereka lebih pintar dan memang mereka lebih ahlinya gitu. Kamu Oke. produksi batik itu Harganya juga menang. iya Lebih lebih murah juga. terjangkau. Terjangkau jauh banget. Batik aja Baik. halus. Boleh Mas Kalau saya salah ditunjukkan Mas satu batik-batiknya? iya saya salah satu pengagum ini loh Bu apa karya-karya batik-batik Pekalongan itu kan memang tandingannya halus kan. Kalau lasem nggak bisa Bu. Kalau di Lasem itu kami emang khusus mempertahankan apa batik-batik STH 3 negeri warna-warna klasik. Tapi memang ciri khasnya ya. Oh, aduh keren. Iya, Ini nama ini motifnya soganya. Gunung Ringgit ya Mas? Iya ini Gunung Ringgit. Jadi ini Oke. nggak ada merahnya emang kalau yang ini STH. Jadi apa? Baik. Jadi Warnanya teman-teman cuma baik, ini adalah salah satu motif yang ada di Javier Batik namanya Gunung Ringgit. Warnanya khas Iya. pitik-pitik. Begitu-pitik. Iya. Iya. Kalau ini Bu. Kalau yang merah darah ayam itu seperti ini. Oh, yang Ini merah khas Lasem. Iya. Baik. Nah, ini yang Ini ada warna di bagian ada kata-kata mutiaranya itu. Usianya apa? Artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera usianya usia apa? Segi melimpah ruah. Gimana Mas? Nggak jelas Iya. Mas Javier suaranya? Gimana? Artinya apa Oh, Mas? iya. isi rumah bahagia, Bentar, Bu. isi rumah bahagia, rezeki melimpah ruah. Oh, oke. Dan artinya, oh iya, ini tuh salah satu karya bagi kami dari warna merah ini darah ayam. Terus di motif ini motifnya ada umum ya pasti ini motif Skarsgård. Terus ada tulisan filografi bahasa Mandarinnya itu. Oke. Ada tulisan filografi bahasa Mandarinnya itu di sini. Itu bahasanya dari sini itu artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera rezeki melimpah ruah. Jadi ada mutiaranya berkaitan dengan doa. Baik. Warna merah ini konon tapi sebetulnya saya belum pernah coba. Konon katanya itu cuma bisa diproduksi di daerah Lasem bukan meskipun kamu bawa pewarnanya ke Pekalongan kita warna itu hasilnya nggak akan seperti ini karena pengaruh dari apa intensitas air kadar mineral air itu pengaruh juga katanya seperti itu. Oke. Baik. Jadi memang Kemarin kandungan mineral yang di daerah Lasem. Aduh, kok Iya. mantap lagi. mantul ya Bu bentar Bu Iya. enggak ini apa headsetnya enggak headsetnya ini mati ya. Semoga enggak. Nah. Oh, masih mantul. Masih mantul Bu. Tes. Bentar Bu saya bicara nih enggak headsetnya. Baik, Mas Javier bisa dilanjutkan lagi. Monggo silakan. Gimana Bu? Monggo silakan dilanjutkan lagi kalau misalnya mungkin ada motif latohan, kemudian yang warna es teh. Oh iya Sudah ya. belum ya. Sebentar ya teman-teman. Suara saya jadi hilang ya. Tes. Ya. Nah, Tapi bisa. suara saya jadi Udah. hilang. Udah Bu, udah bisa. Tahu caranya, udah tahu caranya. Saya harus keluar dulu balik lagi. Motifnya ada apa Baik. Motif-motif di Lasem itu ya ada ini yang motif istilahnya dulu tuh cuman ada di ini motif beras utah ini Bu dulu itu ceritanya cuman ada di dalam batik Skarsgård seperti ini salah satu apa namanya isen-isennya gitu. Tapi sekarang karena viral gitu jadi dibuatkan kain-kain khusus di zaman sekarang dibuatkan kain khusus isinya beras utah gitu. Jadi ini artinya itu apa namanya? Beras itu kan ibaratnya kan rezeki, rezeki yang diecer-ecer ditumpah-tumpah gitu ya.
Itu emang baru-baru ini sih Bu, ini kok kontemporernya langsung seperti ini gitu. Terus lalu Julungkong itu juga punya kain gitu, punya Ini. batik itu apa namanya? Ini Bu, ini lokcan kan Bu, motif kain apa namanya? Ya, Lokcan. Kalau zaman dahulu itu, misalnya khas. ya zaman dahulu tuh lokcan cuma ada warnanya itu warna biru doang Bu. Hanya warna biru. Fungsinya tuh kalau dilasem dulu tuh untuk apa namanya? Orang yang berduka cita gitu. Kalau kita takziah atau melayat itu pakainya kain seperti ini tapi warna cuma biru. Akhirnya sekarang itu di apa nama engkau itu dirubah mindsetnya itu dikasih warna merah, warna apa namanya violet, warna hitam biar bisa dipakai sehari-hari. Biar nggak identik dengan apa Baik, berkabung seperti itu. baik, baik, baik. Jadi kemudian, halo, suara saya terdengar Ya. nggak, Mas Jafir? Jelas Suara kok, terdengar? jelas. Iya. Oke, baik. Semoga teman-teman juga bisa dengar suara saya. Kemudian Mas Jafir, bagaimana ini caranya? Apakah mungkin kawan-kawan untuk bisa mendapatkan kain-kain koleksi dari Mas Jafir ini? Iya. Nanti saya cantumkan linknya ya di caption Siap Ibu. di caption Instagram. Baik. Kalau kemudian Baik. kisaran dari harga berapa sampai berapa Mas untuk batik tulis di Jafir? Batik tulis di kami itu kisaran mulai harga itu 400-an, ada yang 300-an gitu Bu. Sampai paling mahal 1.200.000 paling mahal gitu Bu. Oke, teman-teman. Jadi kain yang sedemikian indahnya itu tadi kita bisa mendapatkan harga di bawah 1 juta, bahkan di bawah 750. Ini Iya. sangat menarik karena seperti biasanya kita tahu batik-batik lasem itu sangat halus dan tulis ya. Semuanya tulis ya Mas Jafir. Iya, full Iya Bu, tulis. tulis. Oke. Tapi aneh loh Bu, kalau di Lasem itu dulu kami ceritain ya. Kalau di Lasem itu malah yang apa dulu pengusaha batik itu dulu engkong buyut saya itu ayahnya engkong itu mulai usaha batik itu malah batik apa ini cap dulu malah gitu. Sebelum tahun 67 itu kami malah fokusnya di usaha batik cap gitu Bu. Baik. Setelah tahun itu kan dulu zamannya apa ekspor impor ini apa ke Suriname, ke Thailand dulu sangat kan besar banget itu zaman kolonial itu. Jadi kami buatnya kain cap itu tadi Bu. Baik. Jadi mungkin menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu ya Mas Jafir. Iya. Ya? Betul. Betul. Nah, mungkin Mas Jafir bisa diceritakan nih sama kawan-kawan semua. Jadi artinya kan bisa dibilang Mas Jafir ini adalah sudah generasi yang keempat ya. Walaupun mungkin kalau yang putranya engkong langsung nggak ada yang nerusin batik, tetapi kemudian dilanjut cucunya ini Mas Jafir nih. Mungkin bisa diceritain agak mundur ini ke kawan-kawan. Sebelum engkong itu siapa, kemudian engkong, kemudian sempat generasi ketiga tidak ada yang melanjutkan, langsung keempat ya justru Mas Jafir. Kalau dari awalnya itu siapa Mas kalau boleh tahu Mas? Saya tuh yang ayahnya engkong itu yang ada sembayangannya di belakang itu Bu, itu kongco saya itu namanya kongco Wajiang namanya, Nyo Wajiang itu dulu itu generasi kedua Bu, membuat apa namanya batik cap itu dulu nggak di rumah ini Bu, dulu di rumahnya engkong yang satunya di daerah desa sebelah ya. Utara desa itu malah pesisir banget itu produksi kain itu. Jadi skala produksinya besar. Nanti kalau mau jalan-jalan ke belakang saya tunjukkan apa ada sih bekas-bekas peninggalannya zaman dulu itu pressnya namanya keplongannya gitu Bu. Jadi Kong Wajiang itu buat batik cap, lalu pasar zaman engkong itu kan udah mulai apa namanya batik tulis mulai apa namanya mulai laku, mulai marak gitu ya. Mulai rame itu akhirnya ekonomi masyarakat juga udah agak mendukung untuk apa
membeli batik tulis itu mulai dari zaman dahulu tuh kalau ceritanya Oma itu harganya itu 50 perak ya. 50 perak itu mahal tuh zaman dulu. Tahun 60 itu. Baik, 50 baik. perak. Terus apa? Setelah itu engkong buyut itu kongco saya lagi kakek buyut saya itu juga akhirnya beralih setelah tahun 67 itu produksi batik tulis juga, Bu. Produksi batik tulis gitu. Jadi emang tuntutannya setelah zaman kolonial itu kan setelah ceritanya Oma itu setelah zaman ini apa setelah pemberontakan PKI itu emang ekspor impor kita emang menurun gitu. Jadi akhirnya fokus di pasar dalam negeri seperti itu. Kita hanya produksi apa namanya? Produksi kain tulis seperti itu. Baik, baik. Kalau buat produksi cap itu emang kita kan emang tertinggal jauh kalah emang kalau apa biaya produksinya sama daerah-daerah keraton, daerah Solo, Jogja, terus lalu Pekalongan itu kita lebih mahal jatuhnya. Jadi kita akhirnya mengambil apa market lain di batik tulis. Justru khas tulis ya. Iya. Baik. Kalau brand-brandnya, nama merek-mereknya sejak Kong Buyut sampai Mas Jafir masih ingat nggak Mas? Kalau engkau kan Sekar Kencana ya. Sekar Kencana. Sekar Kencana itu malah yang iya. Sekar Kencana itu malah yang menggagas itu kan Pak Ade saya dulu tahun 2000 paman saya tuh 2012 sempat kesini rencana beliau berencana apa meneruskan usaha tapi akhirnya nggak jadi kan emang waktu itu nggak jadi yang memberi nama malah itu paman saya itu tadi Bu Sekar Kencana. Jadi kalau di Lasem itu kebiasaan kami itu nama batik itu nama orangnya Bu kan kalau di lawasan Lasem itu kan langsung namanya itu ada apa namanya iya nama Mandarinya itu namanya kayak kalau di Kong ya udah dulu tuh sampai sekarang pun di apa stempelnya tuh ya batik tulis Sigit Wicaksono Lasem gitu langsung seperti itu. Emang besar yang besar bukan brandnya nama personnya emang. Betul. Jadi signature nama pembatiknya ya. Oke. Nama pengusaha pembatiknya. Kemudian mulai Mas Jafir ini udah ini dong keren dong pakai nama Mas Jafir gitu. Jafir batik gitu dong. Iya. Saya belum dapat sih Bu, belum launching nama emang. Yang penting kan kita kan apa ciri khasnya tadi itu dulu. Betul. Belum Jadi memang. Berarti saya bisa sampaikan ke kawan-kawan bahwa batik Jafir ini kurang lebih mengadaptasi apa batikan yang halus khas seperti batik-batik almarhum engkong ya Sigit Wicaksono. Iya. Tetapi kemudian Mas Jafir memberikan sedikit sentuhan yang lebih berbeda, mungkin lebih ke warnanya atau lebih kemananya Mas yang bedanya sama kalau ya ini untuk diketahui kalau batik saya itu jadi seperti ini Bu, kalau zamannya engkong dulu kan perbedaan yang paling signifikan itu di ini Bu, di kain, jenis kain yang digunakan Bu. Itu kalau di engkong itu kan emang kalau zaman dahulu itu kan engkong kan suka banget sama produk kain yang apa emang dimatangkan sendiri Bu. Jadi apa kalau engkong itu lebih suka namanya kain yang diambilnya proses pabriknya itu bleaching Bu. Jadi ntar dimatangkan sendiri, diketeli sendiri gitu. Tapi ntar dampak negatifnya kalau di seperti itu kami dulu ninjau itu apa namanya? Jadinya kainnya itu kayak agak ini apa? Terlalu rapat dan ini apa namanya? Digunakan itu panas kaku gitu ya. Kain Kurang lemes Bu. Iya, kalau dibuat dress itu kayak apa? Enggaknya ya masih Jawanya mengkongkong ya. Panas juga. Kaku gitu. Saya kaku. Saya ngembangkan tuh di situ saja Bu. Jadi kami beli kayaknya yang beberapa proses sudah matang dari pabrik. Jadi emang beda sih kalau emang apa menurut kami ya Bu, nggak tahu kalau menurut pengrajin lain. Yang sudah dimatangkan di pabrik itu kayaknya bisa berapa halus gitu. Primisnya juga lebih tipis tapi padat gitu loh Bu. Jadi udah matang dari pabrik seperti itu. Baik. Tapi kalau untuk
proses apa namanya pewarnaan dan lain-lain itu kami tetap ikut metodenya engkong. Jadi emang kadang kalau ada pelatihan itu saya pelajari gitu. Ternyata emang apa udah efisien banget gitu zaman apa cara-cara engkong itu tadi. Soalnya kan emang dulu kan pewarna kan sangat mahal banget, Bu. Baik, ya. Saya sempat nyimak YouTube wawancaranya engkong bahwa walaupun sudah menggunakan warna-warna kimia, tetapi zaman dahulu engkong maupun engkong buyutnya Mas Javier ini sudah mengimpor materi-materi pewarnanya baik dari Jerman, Switzerland maupun Belanda kalau nggak salah. Jadi artinya kualitas warnanya sangat dijaga gitu. Baik, Mas Javier. Kemudian teman-teman kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ini saya akan tutup karena nggak terasa ini ternyata sudah mau 1 jam Mas Javier dan Mbak Safiul. Oh iya ya. Iya, terima kasih. Kalau proses produksi selama pandemi bagaimana Mas Javier? Masih membatik atau dikurangi sebagian atau bagaimana? Enggak sih Bu, kami kalau produksi tetap harus jalan. Kita kan emang apa moto kami itu kan laku nggak laku ada uang ya udah habisin diproduksi gitu. Kita kan harus apa namanya? Betul. Jadi kita kan mikirnya nggak mikirin perut kita sendiri Bu. Kita juga punya banyak karyawan gitu. Jadi kalau kita nggak produksi ntar karyawan makanya bagaimana? Kalau kami kan masih bisa mungkin kalau misalnya kemarin uang kami spare untuk buat makan sampai pandemi. Mungkin kalau 2 tahun kan masih cukup, tapi kan nggak pola pikir kita kan nggak boleh seperti itu. Kita kan nggak bisa feodal, kita harus memikirkan keberlangsungan hidup para karyawan seperti apa. Ntar kan kalau itu udah bahasa kami itu seperti ini Bu, apa intan surwa hayan surgum. Jadi kalau kita menolong di jalan Allah, maka Allah akan menolong kita gitu. Udah pasti yakin seperti itu aja. Oke, baik, luar biasa. Jadi teman-teman, ini tadi kita dapat kabar dari Mas Javier, salah seorang cucu maestro batik dari Lawasan. Meskipun pandemi masih tetap berusaha untuk selalu memproduksi batik. Kemudian teman-teman sekalian juga bisa mengapresiasi demikian cantiknya tadi batik-batiknya yang sudah sempat ditunjukkan lagi. Dan tadi kemudian nanti secara detail saya akan bagi linknya sama teman-teman. Dan luar biasa karena ini batik tulis tetapi harganya sangat affordable, sangat istimewa. Dan warna-warna maupun motifnya pun masih mengadaptasi gurunya, suhunya, engkongnya Pak Javier ya. Baik, Mas Javier, Mbak Safiul, terima kasih banyak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga. Amin, mohon maaf. Banyak kesalahan tutur kata kami. Kami Mas Javier, Mbak Safiul, terima kasih banget teman-teman juga yang udah sabar saya sampai putus nyambung sampai 2-3 kali. Semoga perbincangan kita pagi ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Semakin kenal, jadi kita sedih juga sudah ditinggal sama maestro batik Lawasan almarhum Engkong Sigit Wicaksono, tetapi semoga bisa terobati karena ada penerusnya, ada regenerasinya, yakni Batik Javier, salah satu cucu beliau. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Matur nuwun Mas Javier. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami. Sama-sama.